pokoknya yaitu menulis cerita tema kegiatan di sekolahku. Baiklah, di sini ada yang tahu tentang cerita? Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit materi kita. Cerita itu tuturan yang menerangkan tentang kejadian atau peristiwa tentang sesuatu hal yang dapat berupa perbuatan, pengalaman, atau penderita orang. Baiklah, sebelum Ibu melanjutkan, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, setelah Ibu menjelaskan nanti materi, siswa dapat menulis cerita tentang kegiatan di sekolah dengan benar. Dan yang kedua yaitu siswa dapat memahami langkah-langkah menulis cerita dengan tepat. Dan yang ketiga yaitu siswa dapat memahami unsur-unsur cerita dalam menulis cerita dengan benar. Dan yang terakhir yaitu siswa dapat mendeskripsikan manfaat menulis cerita dengan tepat. Nah, adapun unsur-unsur cerita ada 7. Yang pertama yaitu tema. Yang dimaksud dengan tema yaitu gagasan pokok atau ide pikiran cerita. Dan yang kedua yaitu tokoh, orang yang terlibat dalam sebuah cerita. Dan yang ketiga yaitu alur, jalan atau rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita yang kita buat. Dan yang keempat yaitu latar, tempat atau waktu atau suasana terjadinya suatu cerita. Dan yang kelima yaitu sudut pandang, cara pengarang menempatkan tokoh pikirannya atau menempatkan dirinya dalam cerita. Yang keenam yaitu ada watak. Watak itu sifat atau karakter tokoh dalam cerita. Yang ketujuh yaitu amanat, pesan yang ingin disampaikan penulis melalui sebuah cerita yang dia tuliskan. Dan adapun langkah-langkah menulis cerita, yang pertama kita harus menentukan tema dan amanat yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita yang akan kita tulis. Dan yang kedua yaitu menetapkan sasaran pembaca. Yang ketiga, merancang peristiwa-peristiwa utama yang ingin ditampilkan dalam bentuk skema alur. Dan yang selanjutnya yaitu membagi peristiwa utama ke dalam bagian awal, bagian pengembangan, dan bagian akhir cerita. Dan yang kelima yaitu merinci peristiwa-peristiwa sebagai pendukung cerita. Dan yang terakhir menyusun tokoh, perwatakan tokoh, latar, dan sudut pandang. Dan adapun manfaat dalam sebuah menulis cerita, yang pertama lebih mengenali kemampuan dan potensi diri dan mengetahui sampai mana pengetahuan kita tentang suatu topik atau suatu cerita yang kita tulis. Dan yang kedua, dapat mengembangkan berbagai gagasan. Yang ketiga, lebih banyak menyerap, mencari, serta menguasai informasi sehubung dengan topik yang ditulis. Dan yang keempat yaitu mengomunikasikan gagasan secara sistematis dan mengungkapkannya secara tersurat. Dan yang terakhir yaitu dapat menilai diri kita secara objektif. Berarti di sini manfaat kita untuk menulis cerita itu, kita dapat mengenali sejauh mana kemampuan kita dalam menulis sebuah cerita. Anak-anak di sini ada nggak yang suka menulis cerita? Ada, Bu. Baiklah, di sini Ibu
dua kelompok. Yang ini kelompok 1 dan yang ini kelompok 2. Ini lembaga. Siapa yang berani membacakan teks yang pertama? Saya, Bu. Ya, kepada Desi. Sekolahku bersih dan sehat. Aku senang belajar di sekolah. Sekolahku bersih dan nyaman. Lingkungannya hijau dan asri. Banyak pohon ditanam di sekolahku. Setiap hari tanamannya disiram. Udara di sekolahku menjadi segar. Ruang kelas di sekolahku juga bersih. Guruku mengingatkan jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya. Kami semua bekerja sama menjaga kebersihan. Tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Sekian dan terima kasih. Bagus Desi. Berarti Desi sudah lancar membaca ya? Iya. Baiklah, di sini Ibu akan memberi soal, 4 soal yang akan dijawab masing-masing kelompok. Tolong didiskusikan ya anak-anak, yang 4 soal dan dijawab. Ada yang kurang paham dengan soalnya? Ini apa, Bu? Mana? Apa amanat atau pesan yang terdapat dalam cerita tersebut? Cerita yang dibacakan Desi tadi. Ada yang kurang paham dengan soal yang diberikan? Paham. Udah siap anak-anak? Siapa yang berani perwakilan kelompok maju ke depan untuk membacakan jawaban dari soal yang diberikan? Kelompok 1, siapa coba? Sari, Bu. Baca Sari. Soal yang pertama, apa judul dari cerita di atas? Jawabannya sekolahku bersih dan sehat, Bu. Apa benar jawabannya sekolahku bersih dan sehat dari cerita yang dibaca di tadi? Berarti kelompok 2. Coba maju, siapa perwakilannya? Saya, Bu. Maju Elia. Kedua. Siapa tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Tokohnya siswa, Bu. Apa benar siswa yang dibacakan cerita Desi tadi? Baiklah, dari cerita yang dibacakan Desi tadi, kita mengetahui unsur-unsur dalam menulis sebuah cerita. Yang pertama tadi apa tadi? Tema. Alur, tokoh, Sudut pandang. bagus, sudah ingat ya anak-anak? Yang terdapat dalam cerita tadi unsur-unsur yang dibacakan Sari sama Elias apa tadi coba? Judul. Tema. Elia? Elia tokoh. Baiklah, kita akan masuk ke teks yang kedua. Siapa yang berani? Saya, Bu. Elia, silakan. Sekolah Beni mempunyai lapangan rumput yang hijau. Siswa-siswi bisa berolahraga dan bermain di sana. Hari ini Beni akan berolahraga di lapangan itu. Udara segar membuat Beni menjadi semangat. Beni dan teman-teman berkumpul di lapangan. Mereka akan berlatih melakukan salah satu gerakan pada senam pantai. Beni dan teman-teman merasa segar setelah berlatih. Bagus. Silakan Ibu Elia. Ya, Bu. Dari cerita yang dibaca
dibacakan Elia, siapa yang tahu tokoh yang terdapat dalam cerita yang dibacakan Elia? Benny, Bu. Bagus, Sari. Terus, Sari. Dan soal yang kedua, di mana tempat terjadinya cerita yang dibacakan oleh Elia? Saya, Bu. Apa di sini? Di lapangan sekolah, Bu. Bagus. Baiklah, di sini dari dua teks yang dibacakan Desi sama Sari, yang pertama tadi tentang di sekolah, yang kedua tentang di lapangan. Dari teks yang kedua tersebut, siapa yang tahu kegiatan di sekolah apa saja yang telah dilakukan oleh siswa tersebut? Saya, Bu. Apa? Kebersihan sama olahraga, Bu. bagus, dari tentang baiklah, di sini Ibu akan membuat games, sebuah games yaitu kepala digaruk, kelapa diparut, tapi secara berkelompok. Ini kelompok satu, ini kelompok dua, secara bergantian. Seandainya kelompok satu bilang kepala digaruk, berarti kelompok dua kelapa diparut. Nanti kelompok siapa yang salah, berarti kelompok tersebut akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Oke. Paham anak-anak? Paham, Bu. Baik, konsentrasi ya. Bisa berdiri. Dari ibu dulu ya, baru ke kelompok satu, baru ke kelompok dua. Oke, Bu. Kepala digaruk, Kelapa Kelapa diparut. diparut. Kepala digaruk. Kelapa diparut. Kepala digaruk. Kelapa diparut. Kepala digaruk. Kelapa diparut. bagus, berarti konsentrasinya masih. Duduk Bu, duduk. Baiklah, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Desi, Kita harus menjaga lingkungan sekolah kita, Bu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, Bu. Elia, Pembelajaran cerita hari ini adalah unsur cerita. Yang pertama tema, kedua alur, tiga tempat, amanat, tokoh, kemudian latar, baru sudut pandang. siapa yang ingat langkah-langkah menulis cerita? Saya, Bu, harus tentukan dulu, Bu. Bagus, Putri. Elia, Membuat tema, Bu. bagus. Yang ingat tentang manfaat untuk menulis cerita siapa? Sudah ingat, Bu. Untuk mengembangkan Andi, dapat mengembangkan berbagai